terlibat dalam program-program Indonesia. Paling nggak dia bantu kalau bisa. Mungkin komentar ini soal langkah Bapak 200 itu Dia cuma bilang langkahnya bagus. Saya nggak tahu yang disuruh sama, rupanya dia ngikutin saya di TikTok. Berarti dia ngikutin di media kan, kelihatannya dia setuju bagus, langkahnya agresif. Memang kita harus agresif mempromosikan keberhasilan apa yang akan dijalankan supaya masyarakat semua tahu. Dan dia bilang langkah kita pas, bagus. Ini memberikan saran-saran juga nggak Pak? Secara langsung. Saya datang agak terlambat, jadi saya pas makannya saya pesan. Sepertinya nanti ke depan akan beri masukan juga. Yang jelas ada beberapa isu di mana dia punya tim yang bisa mensupport kita kalau kita butuhkan. Tadi ngasih buku tentang bagaimana satu negara berhasil kalau nggak salah. Yang membaca di situ bukunya seperti apa. Itu aja. Pak, langkah Bapak tidak menaikkan cukai kan ada yang kritik Pak, ngasih karangan bunga ke kantor Bapak. Hubungannya wangi kok bagus. Nggak apa-apa, jadi gini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka, nggak suka. Cuma kita lihat yang mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat itu yang dikerjakan. Dan sudah hitung alasannya kenapa? Karena saya nggak mau industri kita mati. Terus kita biarkan yang ilegal hidup. Itu yang ininya. Oh nggak naik sudah syukur. Harusnya kan mereka minta turun, untungnya minta turun sih. Mereka bilang sudah cukup nggak naik. Ambil saya jaga market di sini supaya produk legal dari luar maupun dari dalam tidak menguasai pasar. Alasannya kan kesehatan Pak, itu menurut Bapak gimana? Siapa yang bilang? Kalau dia kesehatan, dia suruh kalau dia bisa menciptakan Izin kamera, Pak. Kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi pengangguran gara-gara industri yang mati, boleh kita rubah kebijakannya langsung. Cuman kalau dia nggak bisa, jangan ngomong aja. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan. Saya bilang harus ada keseimbangan kebijakan. Kalau kita mau ngajarin supaya mereka nggak ngerokok, ya diajarin pengertian supaya nggak ngerokok. Dan harusnya bertahap. Saya belum lihat program yang bertahap yang menciptakan lapangan kerja yang menggantikan orang-orang yang kerja di industri rokok kalau itu tutup semua. Jadi dia desain kebijakannya apa, nanti saya ikutin. Kalau bagus. Pak, soal yang kata Bapak bilang pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 ini optimistis ke 5,5%, itu kalau misalnya di motor mobil ini saya bisa serapan aja apa yang bisa dilakukan? Kalau saya pikir sih hampir across the board, yang jelas belanja masyarakat akan naik kencang. Itu nanti properti akan tumbuh bagus, walau nanti sahamnya naik. Karena bank kan lagi bingung nyalurin uang kemana, bukan bingung lagi nyari-nyari. Saya pikir nanti pelan-pelan akan masuk sektor properti di mana ketika orang pinjam kan jaminan clear. Ini belum sana, saya pikir nggak lama lagi akan sana. Itu artinya semen akan naik kencang, makanan minuman akan naik kencang karena aktivitas ekonomi jalan. Jadi harusnya across the board yang mengalami perkembangan lebih cepat. Ini kan kita masukin ke sistem, nggak dipilih-pilih kan. Perbankan yang milih dan sistem yang milih sendiri. Jadi saya nggak sepintar pelaku ekonomi di sana untuk menemukan yang mana yang paling pas buat mereka. Yang saya lakukan adalah memberi atau menciptakan keadaan di mana mereka mengoptimalkan apa-apa yang mereka butuhkan maupun bisnis apa yang mereka ingin kerjakan. Tentunya mereka udah hitung kan, kalau rugi ngapain dimasukin. Jadi kita seperti itu. Jadi setiap sektor pasti tumbuh dan pasti ada jago-jagonya di sana. Pak udah bilang ke Pak Presiden belum Pak untuk pegang bea cukai sama itu Pak, sama pajak Pak? Belum, itu masih belum selesai, masih di belakang. Harusnya sih Jumat minggu depan orangnya datang lagi untuk memberi masukan seperti apa kebijakan yang pas. Yang jelas sekarang belum ada. Jadi yang rumus itu rumus betul-betul rumus. Bukan dari saya dan bukan dari Presiden. Tapi Presiden tahu Pak terkait masalah itu Pak? Tahu. Maju ya Mas? Tapi kan udah naik. Saya bilang mereka itu bukan perintah saya. Makanya saya datang ke ini kemarin kan. Salah satu untuk make sure mereka Pak, kamera Pak. Kamera Pak, Pak kameranya di sini. sebagai alasan untuk memperlemah nilai tukar, terus mereka menunjuk itu gara-gara Menteri Keuangan salah. Tidak seperti itu. Jadi per 5 November tetap naik nggak Pak? Tidak. Yang jelas kita nggak akan memberi arah kebijakan yang memaksa mereka menaikkan ke 4%. Jelas kalau market base, betul-betul market base. Apa yang dibutuhkan pelaku dan perbankan sendiri.